Gue buka pintu dan masuk ke kamarnya. Kamarnya tuh gelap banget sama bau aroma melati gitu. Ya, gue nyalain HP dong buat senter. Gue sorot ke arah tempat tidur. Dan ternyata hari ini podcast Do You Hear Me akan membawakan sebuah cerita horor yang ada di internet. Halo, aku Billy. Waktu itu aku dan teman-temanku berlibur di sebuah villa di puncak Bogor. Kami berangkat dari rumah pukul 2 sore dengan menggunakan bis sewaan. Setelah menempuh 3 jam perjalanan naik turun gunung, kami pun sampai di villa. Kemudian kami turun dari bis dan hawa gunung yang dingin menerpa tubuh kami. Saat itu pula lah hilang semua rasa penat dan juga bosan selama dalam perjalanan. Kesan pertama saat melihat villa ini terlihat lumayan indah, walaupun sedikit terlihat menyeramkan karena bangunannya seperti bangunan Belanda. Ditambah lokasinya yang terpencil dari rumah warga sekitar. Kemudian kami pun masuk villa dan membagi-bagikan kamar. Villa ini terdapat 6 kamar, 2 di lantai atas dan 4 lagi di lantai bawah. Dan aku kedapatan di lantai bawah. Kemudian setelah itu kami beristirahat dan menyiapkan segala sesuatu untuk acara bakar-bakar nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekitar pukul 9 malam, kita mulai menyalakan api di atas kayu yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian kami pun memanggang daging yang sudah kami siapkan. Sambil menunggu makanan matang, kami pun menghabiskan waktu bersama. Ada yang bercerita, bernyanyi, bermain gitar, bermain catur, dan juga kegiatan yang lainnya. Beberapa saat kemudian makanan pun matang. Kami makan bersama-sama. Setelah makan, kami semua tetap di halaman villa sembari melakukan kegiatan yang sama. Tak terasa waktu sudah pukul 1 malam. 2 orang teman kami, yaitu Devri dan juga Wahyu, merasa mengantuk dan ingin segera tidur. Mereka pun mengajak pacarnya masing-masing untuk menemaninya. Berangkatlah mereka masuk ke dalam villa dan menaiki tangga untuk ke kamar. Kebetulan sekali, kamar mereka kebagian di lantai 2. 1 jam kemudian kami pun merasa mengantuk dan kami putuskan untuk tidur di kamar masing-masing. Kamarku berada di paling depan, dekat dengan ruang tamu. Aku tidur bersama 2 orang temanku. 10 menit kemudian aku dikagetkan dengan suara wanita menangis. Saat kutanya teman-temanku, ternyata mereka mendengar juga. Suara itu bersumber dari pohon beringin yang ada di samping villa. Lalu kami pun keluar kamar. Dan tak kusangka, teman-temanku yang lain baru keluar juga dari kamar masing-masing. Disertai 3 temanku yang berada di lantai 2. Lalu aku bertanya, "Kalian dengar gak sih ada orang nangis?" Mereka mengiyakan pertanyaanku. Lalu kami semua berkumpul di teras villa. Setelah berkumpul, suara itu pun tiba-tiba menghilang. Ketiga teman kami yang ada di lantai 2 bertanya, BTW, Devri gak ada di atas loh." "Hah? Aku gak tahu. Bukannya tadi sama kalian ya?" Aku menimpali. 5 menit kemudian, kami dikagetkan dengan suara tawa khas kuntilanak yang bersumber dari lantai 2. Disertai dengan suara langkah lari, dan ternyata itu Devri yang lari seperti sedang ketakutan. Dengan keringat bercucuran dia berlari menghampiri kami. Sambil terengah-engah, dia bilang, "Ada kuntilanak di atas," dengan nada bicara seperti orang gugup. Pacarnya pun memeluknya
dan kami coba menenangkan Devri. Setelah dia tenang, dia bertanya kepada pacarnya, "Lu ngapa ninggalin gue anjir?" Wahyu menjawab, "Tadi lu gue cari gak ada." Lalu kami pun bertanya tentang kuntilanak itu. Kemudian Devri pun bercerita, "Tadi tuh gue bangun, mau ke kamar mandi. Terus gue lihat Wahyu masih tidur pules, ketutupan selimut. Pas gue keluar kamar, cewek gue manggil gue dari kamarnya. Gue jalan ke kamar cewek gue dong. Gue buka pintu dan masuk ke kamarnya. Kamarnya tuh gelap banget sama bau aroma melati gitu. Ya, gue nyalain HP dong buat senter. Gue sorot ke arah tempat tidur, dan ternyata gue liat cewek gue lagi tidur sendiri dengan tertutup selimut. Dalam hati, kok sendiri? Gue gak curiga. Gue gak curiga apa-apa sih. Paling ceweknya Wahyu lagi ke kamar mandi. Gue berjalan menuju ranjang. Gue duduk di bibir ranjang. Gue bilang, "Yang, ada apa manggil-manggil?" Tapi gak ada jawaban. Terus gue diem dan mainin HP. Sekitar 1 menitan, gue angkat selimut di kakinya. Gue pegang kaki cewek gue. Gue kaget. Kok kakinya kayak kaki orang mati? Rasanya dingin banget. Terus gue kayak ngerasa megang rambut yang tebel di antara kakinya. Diiringi suara cekikikan. Gue arahin sinar HP ke arah kepalanya, dan itu bukan cewek gue. Perempuan itu mukanya ketutup rambut tebal yang acak-acakan. Dalam pikiran gue itu sepertinya kuntilanak. Gue lari keluar kamar sambil terus kedengaran suara ketawa yang keras. "Gue turun dan kalian udah ada di sini," ungkap Devri. Setelah mendengar cerita Devri, kami semua bergidik merinding mendengarnya. Kami pun tetap berada di teras villa sambil membaca doa-doa. Dan gangguan itu pun hilang. Kami pun tertidur di teras, dingin sekali walaupun sudah memakai jaket. Keesokan harinya kami pun berkemas, meninggalkan villa itu dan bertanya ke pemilik villa apa yang sebenarnya terjadi di dalam villa itu. Kata pemilik villa, dulu bangunan ini bekas rumah orang Belanda yang sudah puluhan tahun terbengkalai, Mas. Meskipun begitu, bangunannya tetap terlihat kokoh dan indah. Ya, lalu saya beli dan merenovasi bangunannya. Dan jadilah villa yang disewakan. Mungkin penunggu itu tidak senang kepada pemuda yang suka berbuat kurang sopan di sini. Biasanya tidak ada gangguan kok, Mas, tuturnya. Memang, di antara temanku, ada yang berpacaran dan suka mojok berduaan di tempat yang sepi. Dan aku tidak tahu apa yang mereka lakukan ketika berduaan itu. Untuk kamu yang punya cerita horor atau pengalaman horor, kamu boleh langsung kirim cerita kamu di alamat emailnya DHM di inipodcast00@gmail.com.